Sedangkan Yesus yang disembah Kristen itu adalah Tuhan. Bagi Kristen dia bukan anak orang, dia bukan sepupunya orang, dia bukan cucunya orang. Dia bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, 12. Aku Paulus, rasulnya Kristen, mengatakan menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus, dari Kristus Yesus. Nah itu tolong, mulai hari ini Kristen jangan merasa bahwa kalian itu pengikut Yesus Yahudi. Kalian itu pengikut Yesus padang gurun yang datang kepada Paulus. Demikian. Halo, halo. Ya, halo. Juma, kenapa kau kalau debat terus sama si Edis ya? Gak apa-apa. Edis lagi. Gak apa-apa. Saya kalah sama orang gila, gak masalah. Enggak, soalnya kamu tuh hanya menangnya sama orang-orang yang awam aja gitu. Tapi kalau yang saya paham berdasarkan data. Kalau saya bicara berdasar data, gila tidaknya seseorang itu, pintar tidaknya seseorang itu tergantung data. Data yang berbicara, bukan orang itu pintar atau cerdas, data. Dan bagaimana orang itu mengolah data. Ada masanya gitu, Zuma. Ada masanya. Lu sekarang udah kalah sama dia gitu. Lu ngomong apa aja nggak dipercaya. Iya nggak gitu. Masalah. Kalau saya dikatakan kalah sama orang gila, apa urusannya? Saya tidak mau dikalahkan sama pendeta, sama pastor. Tapi kalau saya dikalah sama orang gila, EGP. Bukan sama lu. Kalau ada orang mengatakan saya kalah dari orang gila, nggak masalah. Orang gila itu hanya perlu dikasih dedak, campur sedikit pasir, kasih minum, kasih makan. Bukan untuk diajak diskusi orang gila itu. Tapi kalau saya dikalahkan sama pendeta, sama pastor, baru saya malu. Oh yang kalahkan saya katanya dia klaim sendiri. Ngaku dia ahli Al-Quran 13 tahun belajar Quran. Apa enggak gila itu? Ditanya apa bacanya ini? Kan sedeng. Kalau saya dikalahkan sama pendeta, misalnya saya dikalahkan sama siapa? Esra Soru, itu baru top. Dikalahkan sama Bambang Nurseno, itu baru hebat. Tapi kan belum ada sejarah Bang Suma dikalahkan sama pendeta. Jadi itu ya teman-teman, mulai sekarang Kristenku ini, teman Kristenku itu harus berpikir, ternyata Yesus yang kita sembah di gereja itu bukan orang Yahudi, bukan manusia. Bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, tetapi Yesus lain yang memang Yesus nubuatkan kepada Yahudi. Hei Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus ada penyesat bernama Yesus Kristus. Nah itulah yang diikuti oleh Kristen. Yesus Kristus yang penyesat itulah yang diikuti Kristen hari ini. Kalau ada yang mau membantah silakan. Kita bicara data. Udah ngelantur itu. Silakan Anda bantah aja Bang, bantah silakan. Ngelantur lah Bang. Silakan Anda bantah. Yesus yang ada di Bible itu sama semua Bang, sama. Tidak sama. Bedanya di mana Bang? Oke, saya kasih perbedaan. Sabar. Saya kasih perbedaan. Anda minta perbedaan kan? Saya kasih. Yesus yang manusia mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Kepada ke-12 murid Yesus berpesan, janganlah kalian ke bangsa lain atau pergi ke bangsa orang Samaria, melainkan kecuali pergilah kepada bangsa domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu, Matius 28 nomor 19. Kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Yesus yang palsu. Yesus asli hanya untuk Bani Israel, Yesus palsu untuk seluruh dunia. Kata Yesus yang asli, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bahaya nih Bang. Tuh. Mau lihat palsu Bang. Mau lihat duduk perkara yang sesungguhnya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Ketika orang yang ditangkap itu
dianggap Yesus, justru dia berkata apa? Yesus saat ini, sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara itu bukan Yesus. Karena kata orang ini, Yesus sekarang ini sudah duduk di atas. Sedangkan yang disidang ini adalah dianggap Yesus. Berarti yang disidang, berarti yang ditangkap, yang disidang, yang dieksekusi, yang disalib, yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 apa katanya? Coba Anda baca. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid tersebut. Satu, di Yohanes 20, Maria datang ke kuburan pagi-pagi. Sudah bicara dengan oknum itu, dan ternyata Maria menganggap orang itu adalah tukang kebun. Padahal itulah Yesus katanya. Markus berapa tadi Bang? Markus berapa? Markus 16 nomor 12. Jadi yang datang sudah rupa yang lain. Makanya dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, Kristen tetap Kristen. Dua kelompok manusia yang berbeda pandangan terhadap satu pribadi. Islam datang meluruskan untuk menyadarkan saudara Kristen, tapi nggak sadar-sadar juga. Islam datang, hei yang kau sembah itu bukan Yesus. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang orang Yahudi bunuh itu adalah yang diserupakan keadaan seakan-akan mereka membunuh Nabi Isa, padahal bukan. Begini, jadi persoalannya begini Bang, boleh saya jawab? Yang menjadi persoalannya begini. Nabi Muhammad setiap menerima wahyu itu tidak ada saksinya. Beliau menerima wahyu, ujuk-ujuk terima wahyu, ujuk-ujuk terima wahyu, lalu saksi. Oke, Nabi Musa siapa saksinya menerima wahyu? Gimana Bang? Nabi Musa siapa saksinya menerima wahyu? Ya, saya ulang pertanyaannya. Nabi Musa yang menjadi saksi dia menerima wahyu itu siapa? Seketika dia turun dari gunung Sinai, lantas berikan kepada Harun, lalu kemudian kepada Yosua bin Nun. Mereka langsung percaya, Kristen percaya. Nabi Muhammad menerima wahyu di tengah-tengah bangsa Arab. Seluruh bangsa Arab beriman kepadanya. Selama 22 tahun beliau menerima wahyu. Bukan cuma sehari, bukan seminggu, sebulan, setahun. Selama 22 tahun, waktu yang sangat lama. Disaksikan oleh keadaan yang ada di sana. Situasi menyaksikan, keadaan menyaksikan, hubungan mereka dengan manusia yang ada di sekitarnya menyaksikan, hubungannya dengan bangsa lain di luar Arab menyaksikan. Dan kami sampai hari ini juga bersaksi bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar wahyu, meskipun kami tidak hadir di situ. Alam semesta ini bersaksi, ilmu pengetahuan bersaksi, ilmu kedokteran bersaksi, ilmu politik bersaksi, ilmu militer bersaksi, ilmu tata ruang bersaksi. Semuanya bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah bahasa dari langit. Hari ini kalau Anda mengatakan Lukas ada saksinya, Markus ada saksinya, Matius ada saksinya, ilmu pengetahuan tak sanggup kemudian mendatangkan keadaan di mana tulisan-tulisan mereka itu benar adalah firman Tuhan. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita pakai pengkaji bahwa yang dituliskan Lukas, Matius, dan Paulus itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran berbicara mengenai tata ruang, tata surya, Al-Quran berbicara mengenai udara, Al-Quran berbicara mengenai embrio, Al-Quran berbicara mengenai lapisan bumi, lapisan langit, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan bersaksi dengan sebenar-benarnya tentang itu. Jadi tidak perlu ada manusia melototin malaikat turun. Oh, malaikat turun, gedebuk, jalan dia ke rumah Nabi Muhammad, gedebuk, ngintip orang-orang lewat pohon. Oh, dia sedang berbicara. Bukan seperti itu. Itu bukan wahyu namanya. Itu berita tragedi pemerkaos orang-orang yang lagi nafsu kepada tetangga. Wahyu itu tidak butuh. Abraham
alaihissalam bertemu dengan malaikat Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Adam bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Nabi Musa bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Enggak ada. Daud, Daniel, Yeremia, Yesaya berbicara dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Jadi yang namanya wahyu itu hanya ada antara sang nabi dengan sang Tuhan. Tidak ada orang lain, karena kalau ada orang lain yang melototin itu berarti mereka juga nabi. Sedangkan Tuhan hanya memberikan wahyu kepada oknum nabinya saja. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 17, 18 dan seterusnya, Yesus berkata, aku tidak menghakimi orang, tetapi kalau aku menghakimi orang, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Nah, mana Bapa? Ada yang bisa melihat Bapa selain Yesus? Gak ada, cuman Yesus saja. Berarti hanya dua saksi yang dibutuhkan untuk kebenaran itu. Nabi Muhammad tidak butuh banyak orang bersaksi. Kenapa? Sebuah kebenaran tidak dibutuhkan saksi untuk jadi benar. Yang membutuhkan banyak kesaksian adalah sesuatu yang tidak benar dipaksa menjadi benar, maka semua yang menjadi saksi itu saksi palsu semua. Seperti Paulus, seperti Lukas. Lukas berkata, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ditanya, siapa banyak orang itu? Coba sebutkan satu. Nehi merica ketemu merajahe. Tak ada percuma. Tapi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra, Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakatnya. Wahai umat Islam, ya Rasulullah, aku didatangi roh kebenaran. Beliau kemudian menyampaikan kabar gembira, diterangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat itu direkam sama sahabat, dihafalkan, dituliskan. Nah, lalu kemudian zaman mengolah data itu, apakah betul pencipta langit dan bumi mengajar manusia dengan perantaraan pena? Ternyata faktanya, saudara-saudara, ada yang disebut ibtidaiyah, SD, SMP, SMA, kemudian universitas, perguruan tinggi, master dan seterusnya. Rupa-rupanya manusia itu menjadi cerdas karena pena, pulpen. Ada nggak ilmu pengetahuan yang bisa membantai itu? 1400 tahun silam Allah mengatakan, aku mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Ada nggak yang bisa membantah? Ada? Ada? Tunjukkan kebenaranmu, kata Quran. Mana? Mana yang bisa membantah? Orang bisa menemukan listrik, menemukan semuanya yang ada yang kita butuhkan hari ini karena pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Pena. Hai, dari mana Nabi Muhammad? Dulu belum ada sekolah, belum ada TK, belum ada SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Kok dia bisa paham bahwa manusia akan cerdas melalui perantaraan pulpen? Kok bisa Nabiku tahu? Siapa saksinya? Nggak perlu, karena alam semesta ini sudah bersaksi bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu benar adanya. Tak ada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran cakupannya tidak ada keraguan baginya. Petunjuk di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Coba bandingkan dengan Bible. Ular makan debu, mana ilmu pengetahuan apa yang bisa membuktikan ular makan debu? Singa makan jerami, mana ada singa makan jerami? Tak ada kemudian yang bisa membuktikan itu. Tapi Al-Quran Nabi Muhammad seorang diri, tidak ada pendamping-pendamping. Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, Paulus menulis Roma, Galatia. Oh, kumpul mereka. Tapi apa isinya? Hah? Apa isi kitab setebal itu ilmu pengetahuan bisa? Enggak ada. Makanya sehebat apapun sebuah wilayah, sebuah negara, mayoritas Kristen tidak akan bisa menjadikan Bible sebagai asas negara mereka. Kenapa?
Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas ilmu. Ilmu apa yang bisa didapat di Bible? Tuhan datang ke bumi, netek sama perempuan. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong. Ilmu apa yang bisa dikasih kepada manusia? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran wahyu pertama, Iqra, baca dengan perasaan, baca dengan hati, baca dengan keadaan, baca dengan pikiranmu, baca dengan situasi. Semuanya. Apa yang kita alami hari ini, pesawat bisa terbang, kapal laut bisa berlayar, motor bisa melaju. Itu karena apa? Karena Iqra. Karena membaca. Hukum Indonesia itu menggunakan hukum Bible, Bang. Bukan hukum Islam, Bang. Coba kasih hukum Bible di Indonesia yang dipakai yang mana? Oke, satu aja. Saja ya. Satu saja. Silakan. Satu. Ketuhanan yang Maha Tiga. Bukan, dengar. Oh, bukan. Indonesia itu melarang menikah di bawah umur. Kalau di dalam Al-Quran, Indonesia, coba kamu tunjukkan dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur. Coba. Mana dalilnya? Mana dalilnya larang menikah di bawah umur? Mana? Hukum apa? Hukum Kristen kan? Enggak, mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur? Mana dalilnya? Ya jelas tidak ada, tetapi orang Kristen tidak menikah dengan orang di bawah 6 tahun, Bos. Tidak ada. Sedangkan di dalam Bilangan 31 nomor 18, Bilangan 31 nomor 18 bisa menggauli bayi yang baru lahir 1 jam tadi. Kau baca Bible itu, kau baca Biblemu yang kau ambil dari agama lain. Bilangan 31 nomor 18 bisa menggauli, mengambil anak perawan, anak-anak kecil yang baru lahir 1 detik, usia 1 detik, usia 2 detik, usia 3 detik. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Malu. Justru asas nikah yang ada di Indonesia itu ambilnya dari Al-Quran. Di Kristen tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Malah kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam agama Kristen itu laki perempuan itu sama. Bang, undang-undang perlindungan anak itu di dalam agama berdasarkan Kristen, Bang, bukan Islam, Bang. Kalau berdasarkan Islam berarti bisa nikah sama anak 6 tahun, Bang. Dengarkan. Di mana dalilnya kemudian bisa menikah usia 6 tahun dalam Al-Quran? Oh, kan orang Islam itu kan harus menuruti apa? Ikut apa yang Muhammad lakukan. Oke. Kalau begitu 1 Yohanes 2:6, dengar. Kalau begitu, siapa yang mengaku di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Yesus menikah enggak? Yesus Tuhan, Bang. Yesus menikah enggak? Berarti kamu harus Tuhan juga dong. Kita adalah Alkitab. Saudara. Yesus dan Alkitab. Berarti Anda juga harus Tuhan dong, karena dikatakan dalam kitabmu, barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup, tidak menikah. Berarti ada enggak undang-undang di Indonesia melarang menikah? Ayo. Ya nikahilah anak usia 6 tahun. Di mana dalilnya nikahilah usia 6 tahun? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Nah, kan berat itu. Anda menuduh sesuatu yang pertama, Bang. Yang kedua. Sekarang tunjukkan aja dulu. Sipil negara atau TNI Polri dilarang. Saudara, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, saudara. Jangan bicara sendiri. Oke? Jangan bicara sendiri. Kalau Anda jadikan bahwa negara ini berasaskan kepada Kristen, saya minta dalil dong usia nikah. Kalau di negara ini kan dia harus 17 tahun. Nah, coba di Bible nikah itu usia berapa minimal? Silakan. Jangan lanjut kalau Anda aturannya berdasarkan aturan dunia yang ada di Belanda sana, Bang. Oh, itu penyusunnya apa? Itu orang Kristen, Bang. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada dong. Tidak ada. Dunia itu kan orang Kristen, tidak ada, berarti tidak ada. Itu satu ya, tidak ada. Yang kedua, coba kau tunjukkan di dalam tata negara kita ini, hukum tata negara, di mana dijelaskan bahwa rakyat Indonesia itu bisa memiliki 3 Tuhan. Silakan. Karena yang saya tahu ketuhanan yang maha satu. Kalau maha satu nggak boleh 2, nggak boleh 3.
Coba kau tunjukkan di mana di dalam ruang lingkup tata negara kita ini, ya, perdana atau perdata, kau tunjukkan kepada saya bahwasanya ada undang-undang membolehkan orang Indonesia melanggar Pancasila dengan bertuhankan tiga. Saya tunggu. Selamat siang Bang Juma. Kalau tidak ada, boleh enggak saya katakan Anda tidak layak di sini? Karena Indonesia berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Tuhan Anda tiga. Gimana dong? Wah, Tuhan Muslim juga 2 Bang. Mulai. Bang Jimmy, ya. Sebentar Bang Jimmy, mau masuk Bang Jimmy nanti. Ya, itu undang-undang mau membahas undang-undang perkawinan. Boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Potong sebentar doang. Begini, Tapi Bang Juma, dasarnya Al-Quran dan juga dasarnya Bible ya. ya, ini mah undang-undang perkawinan ya, Bang Juma ya. Maksudnya gini, saya cuma nambahin dikit doang. Kata Profesor Edi Haritz, undang-undang perkawinan Indonesia itu hampir dijiplak dari undang-undang hukum Belanda. Sedangkan Belanda sendiri ngikuti dari Prancis. Prancis itu ngambil dari Romawi. Saya nggak bilang bahwa berdasarkan ajaran agama Kristen, tapi nggak ada memang. Kalau Kristen nggak ada. Undang-undang pernikahan Kristen itu nggak ada. Tapi gini, maksudnya Prof. Edi Haritz itu kan yang wakil menteri apa? Waktu itu tuh wakil menteri apa ya? Aduh, saya lupa ngomongnya. Dia tuh ngatain begitu Bang, bahwa undang-undang di Indonesia memang kita kan tahu kan, hukum di Indonesia itu larinya kan ngejiplak dari Belanda, karena memang kita pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan Belanda sendiri dipengaruhi oleh Prancis, undang-undang Prancis, dan Prancis itu udah hampir 95% dipengaruhi oleh Romawi Bang, undang-undangnya Romawi. Itu patokan saya itu. Bukan ngebantah Bang Juma, cuman ya berarti nggak ada dari Bible kan? Kalau dari Bible kayaknya nggak ada buktinya deh Bang. Nggak ada. Cuma ada dasar-dasarnya gitu loh Bang. Jadi ada dasar-dasarnya gitu. Pertama itu. Yang kedua itu Bang, soal ada negara. Kita kan tahu kalau Vatikan itu sebuah negara Bang, bukan sebuah agama. Itu kan negara. Jadi ada sih mungkin saya nggak tahu undang-undang Vatikannya seperti apa, tapi kayaknya pasti nggak mungkin undang-undangnya Italia ya Bang. Pastinya ada asas-asasnya lah dari Bible Bang itu. Iya. Jadi tidak ada undang-undang perkawinan itu diambil dari Bible. Asasnya maksudku ya. Iya, betul. Itu nggak ada. Terus aku mau nanya nih Bang, dari kemarin Bang, kalau boleh nanya, kemarin Abang kan di room pribadi Abang itu sempat berdiskusi sama orang tim-tim ya, tim-tim ya. Bukan kan, orang. Iya, oke. Tim-tim betul. Tim-tim kan, betul kan? Kemarin itu Abang mengatakan bahwa Isa versinya Al-Quran sama Yesus versinya Alkitab itu beda kata Abang. Kalau saya nggak salah dengar, makanya saya pengen perjelas. Betul. Tapi masalahnya gini loh Bang. Abang waktu 2 bulan yang lalu pernah berbincang sama saya, Abang mengatakan sama. Oke. Jadi bagus, ini pertanyaannya bagus. Ketika saya mengatakan Isa dan Yesus itu sama, berarti saya sedang membahas anak manusia, anaknya Maria. Tapi kalau saya mengatakan Isa dan Yesus itu tidak sama, berarti Yesus yang saya maksud di sini adalah Yesusnya Kristen yang keluar dari kubur itu. Beda memang. Kenapa? Karena dalam Bible itu ada 2 Yesus. Yang sama dengan Isa Al-Masih adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajarkan tiada Tuhan selain yang mengutus Nabi Musa dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang berbeda adalah Yesus yang disembah oleh orang Kristen yang namanya dipakai mengusir setan dan bermukjizat. Itu adalah Yesus yang berbeda. Berarti kalau orang yang paham pernyataan saya, Bang Suma sedang menyatakan di dalam Bible itu ada 2 Yesus yang berbeda. Begitu saudara. Lanjut. Oke. Cuman itu aja Bang. Aku cuma nanya itu aja. Jadi pengen tahu aja kenapa pernyataan Abang yang ketika berbicara dengan saya kan waktu itu mengatakan bahwa namanya Yesus di dalam Bible itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran. Tapi waktu itu Abang ngebantah saya karena saya udah memberikan dalil-dalilnya, persamaan dan perbedaannya. Tapi waktu itu Abang mengatakan sama. Nah kemarin itu saya kaget
Kenapa waktu bicara sama orang dari Dili itu, dari tim-tim itu, abang mengatakan beda? Ya tapi sekarang udah diterangin mengenai itu, ya nggak apa-apa sih. Itu kan IT-nya abang, point of view-nya abang. Ya udah itu aja saya bang. Makasih ya bang Juma ya. Oke, makasih bang, makasih bang Jimmy. Oke, mungkin masih ada saudara Kristen yang lain, silakan dinaikkan. Ini Phil, mau diskusi nggak Phil? Dibuka mute-nya Phil, silakan Phil. Ya, Aris Kris, selamat siang. Bisa pakai gitu? Ya, Bang Ari Kris, selamat siang. Kristen atau Muslim? File ini kucing dia, diam nggak mau ngomong. Oh Muslim. Alhamdulillah, ya. Muslim. Siap. Oke, kita diganti yang Kristen dulu ya Bang ya? Atau ada yang sampaikan, silakan. Enggak, ini cuma mau nanya. Dalam abad ke-6 itu kan ada fotonya Yesus itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad kok nggak ada, itu gimana itu? Tapi kamu Muslim? Iya. Emang kalau ya, silakan Gurunda. Ada fotonya dan tidak ada fotonya itu ngaruh dengan akidah Islam, Bang? Ya, enggak juga sih. Ya, karena kita umat Islam itu nggak boleh mengada-ngada. Ya. Pingin sekali kita ingin melihat wajah Bang Nabi Juma Muhammad, mau tapi tanya ini Bang Juma. Kita nggak bisa seperti umat lain. Iya, Bang Juma ini mau tanya, apa sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah ya Bang ya? Segala sesuatu yang diada-adakan yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama Islam, ya jelas bid'ah, Bang. Oh iya. Sudah Bang, mau tanya saudara Ari Kris ya, karena sudah ada Kristen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya turunkan, mohon maaf. Ya silakan Bang Tia. Iya, selamat sore Bang. Soleh. Siang ya. Selamat siang. Oh sorry. Ya, bahasa apa ini Bang? Aduh, karena nggak ada tema juga. Kemana aja perginya kita, ikut aja. Kemana saja. Bebas. Mau bahas rak telur juga boleh. dari Bang Zuma lah, dari Bang Zuma. Karena kemarin saya jadi langsung nanti diturunkan aku, jadinya orang Bang Zuma aja yang bertanya lah. Oke, Yesus itu ada berapa Bang Yesusnya? Yesus satu. Yesus satu. Di dalam pengajaran Lukas 22:69 di situ dikatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan yang berbicara itu Yesus juga. Di dalam Lukas. Iya. Yesus juga yang mengatakan itu si Lukas. Iya, Yesus juga yang mengatakan bahwa sekarang ini Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi artinya Yesus bilang bahwa anak manusia atau dia duduk di sebelah kanan Allah Bukan yang Maha Kuasa di surga. Iya. Itu gimana? Maksudnya Yesus bilang, saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga lah istilahnya, karena yang Maha Kuasa di surga Allah Bapa biasanya kalau disebut oleh orang Kristen. Iya, tapi dia tidak mengatakan dia mengatakan Yesus sudah duduk di samping kanan Bapa yang Maha Kuasa. Itu kata dia. Jadi di ayat itu enggak kalau kayak gitu. Cuman kalau ada ayatnya biar kita apa Bang? Cuman kalau yang setahu saya bahwa memang kalau yang murid-muridnya memberi kesaksian bahwa betul Yesus setelah dia melakukan penyucian dosa
dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang berbicara di situ adalah oknum yang sudah ditangkap, sedang disidang. Disidang oleh tentara Romawi, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Apakah itu ditangkap? Itu Yesus bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha. Bukan mulia akan. Di sorga. Nah. Bukan akan, tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Sementara yang berbicara ini adalah Yesus yang sedang disidang. Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kata tentara kepada satu mahkamah agama. Dia bilang, ya itu kau yang mengatakan, bukan aku. Kamu yang bilang. Mulai sekarang, kata Yesus, mulai sekarang, kata oknum yang dikira Yesus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah duduk, pas kita baca ayatnya dulu Bang. Kalau sudah duduk ya, kita harus. Silakan. Saya belum pernah. Iya. Cuman saya cari-cari juga ayatnya. Cuman kalau di mana ayatnya itu Bang? Karena belum pernah ketemu saya waktu sudah duduk. Lukas 22 nomor 69. Itu pada saat disidangnya. Lukas 22 69 sebenarnya. Saya juga mau belajar itu. Lukas 22 69. Mulai sekarang, anak dan sekalipun aku bertanya, katanya jika engkau adalah Mesias kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Allah yang Oke. Tapi ada apa namanya? Ada kata-kata mulai sekarang. Anak manusia sudah duduk di sebelah, mulai sekarang katanya memang. Dan memang dalam Alkitab memang yang disebut gelar anak manusia pasti menuju kepada Yesus. Ya, karena itu adalah dari kitab Daniel. Dan memang kesaksian seluruh murid-murid kalau di Injil-Injil mereka, mau juga yang mungkin tidak diterima Paulus, adalah Yesus yang dibicarakan bahwa naik ke surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu berbicara tentang Yesus, Bang. Kan Ya, dia bilang mulai yang berkata mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang berkata konon Yesus. Jadi yang duduk di atas langit di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Sementara kata mulai sekarang. Karena memang kenaikannya ke surga itu dimulai setelah, artinya sebenarnya dalam artinya itu bahwa memang karena kenaikannya di surga adalah sudah dimulai ketika, artinya itulah awalnya. Bahwa karena janji setelah dia menyelesaikan Yesus belum mutar-mutar ini 40 hari. Yang ditangkap ini belum mutar-mutar 40 hari, tapi bahkan belum disalib. Dia sudah mengatakan mulai sekarang Yesus sudah ada di langit. Ini belum disalib ini. Bukan jalan-jalan 40 hari, Bang. Jadi sebelum dia jalan-jalan 40 hari, dia bilang kepada Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum pergi kan? Jadi ini siapa? Setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, kan gak lama itu. Terus ini siapa? Ini siapa yang berkata? Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang kan baru dikatanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya, sudah duduk. Berarti yang disalib siapa? Iya, Yesus, tapi artinya kedudukan yang menaik dia ke surga itu dimulai dari situ, maksudnya bahwa akan duduk sebenarnya. Mulai sekarang sudah duduk di samping kanan. Jadi ini yang mau disalib ini siapa? Kan Yesus juga berkata di data lain, Lukas 9 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan.
ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati di antara seluruh murid-murid Yesus? Di antara seluruh orang yang hadir pada saat itu. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Bukan, itu adalah Yohanes karena kepadanya diberitahukan tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya, itu tentang murid Yohanes itu. Makanya semua yang wahyu itu adalah tentang bagaimana kerajaan. Yesus sendiri yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim itu surga. Kerajaan yang menulis tentang kerajaan sorga dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Itu kitab Wahyu. Di mana Yohanes? Di mana Yohanes melihat surga? Di mana? Di mana kerajaan Tuhan itu dilihat oleh Yohanes? Bukankah data itu menjelaskan aku Yesus berkata kepadanya? Dia yang menulis tentang gimana keadaan sorga nanti. Sebelum mereka, sebelum mereka, Bang, sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Artinya gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada satu orang yang tidak mati sebelum orang-orang melihat kerajaan Elohim. Berarti orang itu masih hidup sampai sekarang sebelum kerajaan Elohim itu, artinya surga neraka itu kita lihat. Dia masih hidup sampai hari ini. Siapa di antara orang yang hadir di situ? Kerajaan surga. Yang maksudnya kerajaan Allah itu dinampakkan kepadanya tentang. Iya, siapa yang dinampakkan di situ, Bang? Berbicara tentang iya, siapa, Bang? Siapa? Yohanes. Yohanes di situ kan ada kata mereka, berarti banyak orang. Berarti ini berbicara mengenai hari kemudian, Bang. Di antara orang yang hadir, kan di situ banyak orang. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Nah, bukan yang tidak mati itu mereka, lain mereka, lain orang yang tidak mati. Itu maksudnya. Di antara orang yang hadir di sini, aku berkata kepadamu, mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat. Kok Anda mengatakan mereka tidak akan mati? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Mereka ini banyak orang kan? Iya, Bang. Nah, berarti itu bukan Yohanes. Yohanes siapa lagi? Yohanes itu kan diperlihatkan. Yohanes siapa lagi? Bagaimana? Yohanes siapa lagi? Iya, kan di antara mereka ini kan murid-muridnya ada di situ kan? Iya, mereka melihat sebelum mereka. Artinya kerajaan yang Yohanes juga. Terus Yohanes siapa lagi kalau Anda menafsirkan seperti itu? Iya, maksudnya kerajaan sorga itu. Artinya masih ada orang kan yang hidup. Orang-orang ini. Jadi termasuk Yesus nggak? Di situ ya, di antara orang ini pasti apa satu atau termasuk Yesus nggak di situ? Maksudnya? Di antara orang yang hadir di situ Yesus kan hadir Yesus juga nggak di situ? Ngomong itu di antara berarti orang-orang termasuk ini. Yesus nggak? Masa dia termasuk lagi dia? Lah, itulah saudara. Orang-orang ini. Itulah saudara, itulah yang dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara manusia yang hadir di sini itu kode. Siapa di antara manusia yang hadir di sini yang panjang umur, yang tidak mengalami kematian? Itulah dia yang dinubuatkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak mengalami kematian. Itulah yang dinubuatkan oleh Petrus, yang diceritakan oleh Petrus. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 22 tadi, mulai sekarang itu dalam bahasa Yunani itu nun, berarti itu penekanannya bahwa dia sekarang ini bukan lagi di dunia, sudah ada di langit.
Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Orang-orang itu yang menyangka dia Yesus. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ketika ada orang yang dianggap Yesus sudah ditangkap, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakangnya. Lalu melepaskan kain lenan, lari karena mau ditangkap. Pemuda yang menggunakan kain lenan itu siapa? Itulah Yesus berdasarkan Yohanes 13 nomor 4. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Yang lolos dari penangkapan seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia? Yesus. Makanya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Bung, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yohanes 18 nomor 5, ketika tentara Romawi datang menemukan sosok yang mirip Yesus, mereka bertanya, Yesus itu yang mirip Yesus itu berkata, siapakah yang engkau cari? Orang-orang Romawi itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan, akulah dia. Ditangkap. Itulah penyesatnya yang mengaku akulah dia. Itulah penyesatnya. Itulah yang disidang. Itulah yang disangkali oleh Petrus. Karena memang Petrus melihat ini bukan guruku. Bukan guruku ini. Dia bukan guruku ini. Ini orang lain. Makanya dikatakan di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, memang sudah lain, tapi dianggap Yesus. Rupanya sudah lain, cuman dipaksakan oleh orang Kristen dianggap Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang datang kepada kalian. Yesus palsu itu. Baik, begitu di ayat saudara. 69, di ayat 22 itu dulu, itu di bahasa aslinya sebenarnya. Ya, silakan. Ya, apoto itu kan apa namanya kalau dalam bahasa from now on also will be the son. Jadi ada katanya sebenarnya kalau di terjemahan LAI memang telah katanya, tapi kalau di bahasa apanya, kalau mungkin Bible Hub lah, kalau kalian buka di Bible Hub, ada bisa di sana interlinear dan buka apa namanya ada yang kan LAI ini menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, tapi kalau di bahasa Yunani artinya kalau di bahasa Inggris ini apa from now on also will be the son of man sitting. Jadi sitting ini apa? Duduk at the right hand of the power of God. Jadi duduk di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau apa dalam LAI memang ya ada banyak, memang ada yang kurang-kurang di LAI. Tapi kalau artinya tadi kalau di Yunaninya itu coba Anda tunjukkan kata pertama, kata mulai sekarang itu apa dalam bahasa Yunani? Apa merujuk masa akan datang atau masa sekarang? Coba Anda lihat. Saya tidak bisa open cam, tapi kalau bisa bukan ada yang punya apalah, tinggal buka Bible Hub dan interlinear dan ada bahasa Yunaninya. Bible Hub kan bisa di apa di Google. Iya, silakan aja. Coba aja buka, nggak apa-apa. Anda buka aja sendiri. Coba apa bahasa Yunani mulai sekarang? Apakah itu berbicara masa yang akan datang atau memang betul-betul terjadi sekarang juga? Iya, karena apa namanya? Kalau Amy di situ adalah berasal dari apa? Being katanya have been apa namanya? Bahasa Yunaninya, Bang. Jangan bahasa Inggris. Iya, jadi ada apoto nunde estai. Jadi estai itu diterjemahkan will be. Kok apoto? Gimana ada apoto di situ, saudara? Apo itu from. Apanya? Iya kan dari sekarang kan, mulai sekarang kalau di bahasa apanya tadi apa namanya? Mulai sekarang. Tidak itu ada kata apoto itu, nggak ada itu, Bang. Coba dibuka. Nggak ada. Dibuka apa namanya, mungkin semua yang nonton bisa bukalah di HP-nya dari Google internet. Ada yang bisa buka kamera di sini? Iya. Kalau apa? Google Hub. Ustaz Alif? Kalau Bible Hub itu, Bung, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Tidak merujuk kepada sumber
awal itu hanya bahasa Indonesia yang diibranikan atau bahasa Indonesia yang diyunanikan. Itu nggak bisa dijadikan itu untuk orang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia diibranikan sedangkan sumbernya dari sana? Kok jadi Bible Hope yang dijadikan sumber? Silakan yang buka kamera boleh buka Alkitab Sabda. Ustaz balik monitor. Ustaz Sugi sila balik ke Ustaz. Bisa Bible Hub. Dari Bible Hub. Bible Hub itu nggak bisa jadikan rujukan itu Bung, karena itu Indonesia diibranikan atau Indonesia diyunanikan. Apapun yang tertulis di dalam Indonesianya itu yang diterjemahkan. Iya, kalau dari di situ bahasa Yunani itu kita tinggal lihat maksudnya. Nggak bisa, nggak paham dia, nggak paham dia. Itu terjemahan Indonesia dialihbahasakan ke Yunani. Anda juga ongol-ongolnya dikit. Bagaimana bisa dari bahasa Indonesia? Ya, bagaimana bisa? Emang nggak bisa diterjemahkan Indonesia ke Yunani? Emang nggak bisa? Bisa, tapi maksudnya bisa. Itulah Bible Hub. Bukan dimulai dari Indonesia lah. Itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Yunani itu. Bible Hub itu. Jadi sebenarnya kalau bahas apa kata estai di situ yang akan will be itu jadi future indicative middle. Jadi itu adalah ini mau terjadi. Jadi makanya future ini mau terjadi. Wah, pandai-pandaian kau. Makanya saya pandai-pandaian dia. Tinggal dibuka. Enggak, iya, saya bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Saya itu orang belajar, siang malam saya belajar. Sayangnya di sini ada saya lagi pada sibuk semuanya. Kalau ada yang bisa buka kamera saja, di situ Anda lihat di Alkitab Sabda di tahun 1974 itu jelas sekali di sana dikatakan nun. Nun itu berbicara masa sekarang, masa saat itu juga. Itu bahasa Yunaninya tuh. Jadi itu dikatakan betul, nun. Apot, makanya itu yang aku baca tadi. Nun. Apot. Nun itu artinya apa, nun? Nun artinya makanya apa? Tadi di apa? Iya, nun mulai dari apa? sekarang. Sekarang. Tapi ada STI-nya depannya. Depannya apa? Depannya. Mulai sekarang itu langsung merujuk kepada hoyos. Hoyos itu anak. Mulai sekarang anak. Anak, jangan kau tambah-tambahin. Anak, hois, antropos. Makanya saya baca. Iya. Non. Apotonun. Dari mana kau dapat apoton, apoton? Nggak ada itu. Jangan kau tambah-tambahin. From now on. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan. Nanti bahasa Indonesia pun ada. Mulai dari sekarang. Mulai sekarang, mulai sekarang dengan sekarang itu sama aja, cupu. Bahasa Yunaninya itu nun. Mulai sekarang dengan kata sekarang doang itu sama aja, cup please. Mulainya itu. Lucu juga dari orang sekarang ini. sama enggak? Dari sekarang sama enggak? Sekarang dan dari sekarang itu sama. Sekarang dan mulai sekarang itu sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang ini bisa hari ini Zuma. Tapi kalau aku bilang dari sekarang ini dari kita ngomong ini. Iya, itu dikatakan apa di sana? Apa bahasa Yunani yang ada di sana? Dibedakan. Kalau dibilang dari sekarang Zuma bisa selagi kita ngomong ini. Tapi kalau sekarang Zuma bisa hari ini maksudnya dari hari ini tadi dari pagi maksudnya itu makanya itu sekarang juga itu. Iya, justru itu akan membuat kamu lebih sulit lagi. Karena manusia yang sedang ditangkap ini mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang itu kapan? Besok. Hei, jadi kalau sekarang itu besok. Itu sekarang. Now on itu sekarang. Sekarang itu besok. Ya, ada apa arti estai dulu di situ? Enggak, saya tanya dulu kau. Sekarang itu artinya apa? Besok. Makanya dibilang from now on from. Makanya ada estai di sini. Sekarang aku tanya dulu. Sekarang itu maksudnya tahun depan. Sekarang itu maksudnya besok. Sekarang itu maksudnya 3 hari lagi. Gitu. Gimana ceritanya, saudara? Mulai dari kata nun itu sekarang. Nggak usah terlalu jauh ente, saudara.
Sekarang itu apa maksudnya besok? Hah? Kalau kita berdebat kalau sekarang betul memang sekarang, tapi ada ya dunia yang lain. sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus, tapi orang yang dianggap Yesus. Begitu kawanku. Udahlah, lembutkanlah hatimu, jangan kau tipu dirimu. Di situ orang yang disangka, pertama yang Anda harus lalui, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini oknum yang mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia berkata, akulah dia. Berarti penyesatnya dia yang sedang ditangkap. Ini sang penyesat ini. Jangan lihat 69-nya, sang penyesat ini. Lihat 67, Bang. Sang penyesat ini dia sang penyesat inilah yang berkata yang sedang disidang itu. Bukan Yesus yang sedang disidang, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang masuk kuburan, yang keluar dari kuburan hari ketiga juga bukan Yesus. Kalian sangka Yesus. Nah, itu kelirunya itu di situ. Lihat 67-nya, Bang, jangan 69-nya, Bang. Bung, Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31 coba. Jangan kita balik lagi. Kita balik coba. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14. Jangan Yohanes. Namanya orang belajar. Ya haruslah. Coba kau baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Datang kemana? Ke Yudas. Berarti tidak banyak lagi waktu ketika iblis masuk ke Yudas, sudah terangkat Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14:30 itu? Dia sedikit pun buka dulu, Bang. Jangan abang balik lagi di Yohanes. Harus. Kan kita ingin tahu kan, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan iblis. Abang tadi bilang Lukas. Sekarang saya suruh balik Lukas, abang bilang jangan di 69, Bang, mulai dari 67. Sabar dulu. Saya masih uraikan dulu, nanti kembali ke situ. Tidak, karena abang tadi ya sudah, kau ke gereja, ngapain kau di sini? Kalau tidak, kau nggak mendengarkan orang yang lebih paham Bible, kau ke gereja. Kalau saya percaya Yesus, Yohanes. Ya, sekarang kutanya samamu. Saudara Tian diam. Ya, sekarang dengarkan saya. Apakah iblis berkuasa kepada Yesus? Tidaklah. Tidak. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis melampiaskan keinginannya merasuki Yudas terhadap tujuannya? Jangan. Hei, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dengar. Lembutkan hatimu. Jangan kau bantu setan untuk menyesatkan manusia. Lembutkan hatimu. Abang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis menyalibkan Yesus? Jawab. Kau itu pingin kali Yesus mati. Setanlah kau ini. Karena hanya setan yang mau Yesus mati. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblisnya datang merasuki Yudas, tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang disalib ya Yudas. Yesus tidak disalib. Karena iblis tidak berhasil sedikit pun menguasai Yesus. Berapa kali iblis kemudian mencoba Yesus tapi tidak berhasil. Sekarang dia mencoba Yesus melalui merasuki Yudas muridnya. Berhasil kagak? Alamak, teman-teman Kristen, lembutkan hati kalian sedikit aja. Abang yang lembutkan hatimu, biarlah terima Yesus, jangan terlalu putar-putar. Nenekmu kiper, siapa yang mau menyembah setan? Saudara, aku tanya dulu samamu, ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis? Oh tidak. Tidak, berarti Yesus disalib gak?
Yesus disalib. Berhasil dong. Itu rencana Allah. Rencana Allah Tuhan bahwa lagi Yesus kau harus fitnah lagi disalib Tuhan. supaya umat manusia ditebus. Kau fitnah lagi Tuhan. Tuhan lagi yang kau fitnah sekarang nih. Tidak, abang. Jangan abang putar-mutar. Coba kau tunjukkan di mana rencana. Coba di mana rencana Tuhan? Di mana rencana Tuhan membunuh orang benar untuk pelaku dosa? Di mana tertulis? Ya itu yang mati kan siapa? Yang mati itu pelaku dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Salah, Bang. Loh, kok salah? Kok salah? Sudahlah, Bang Suma. Apa yang sudah? Jangan kau yang sudah. Menafsirkan kau ketahuan, kau ketahuan. Semakin jangan kau ajak saya berdebat, ayat, Bang. semakin baca kau itu yang saya berdiskusi, semakin depan. saya telanjangin kalau agamamu itu penyembah setan. Paham? Biarlah anda mau menelanjangi siapapun tidak apa. Ya itu fakta kan? Ada data di dalam Bibelmu. Yesus berkata, dengar. Yesus berkata, tidaklah banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Jadi yang berkata-kata kepada jangan kau bicara sendiri, bos. Tidaklah. Ya kau ngapain kau curhat? Kau jangan bicara sendiri lah. Kita ini sedang membela Yesus yang kau fitnah jadi terkutuk. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Nah sekarang kau memaksakan dirimu Yesus dikutuk. Saya tidak. Saya memaksakan Yesus itu tidak dikutuk. Berarti roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu di saya atau di Anda? Hah? Kau pingin kali Yesus dikutuk. Kau pikir kutukan Tuhan itu bagus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran yang diutus oleh Tuhanku datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Ini saya sedang berupaya dari pitnahan-pitnahan kau terhadap Yesus yang mengatakan Yesus pasti dikutuk, ditelanjangin, ditombak segala macam. Mana roh kebenaran yang ada dalam tubuhmu itu? Kok kau memaksakan kemudian Yesus ini menjadi manusia dikutuk? Yesus itu manusia suci, makanya dia mengatakan, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 mulai dari 37 ketika orang-orang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah iblis? Karena Yesus tidak mungkin dibunuh oleh setan. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Maka Yesus itu bersih dari fitnahan. Dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Bersih Yesus dari fitnahan-fitnahan keji seperti itu. Makanya yang kau sembah itu adalah Kristus palsu yang memang mau disembah. Coba kau baca di dalam Galatia. Sorry teman-teman, jangan nelpon dulu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 4:7. Iblis mau disembah, dan supaya dia disembah, dia memakai nama Yesus. Iblis kalau pakai nama bom-bom mau nggak disembah? Tidak. Akulah bom-bom yang kau aniaya, siapa yang menyembahnya? Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, maka orang-orang cuples, tukang tahayul yang mau hidup seenak perutnya saja, yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, akan menyembah kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan tanpa ada syarat. Paham?